jelaskan terkait dengan, materi hari ini, yaitu sistem reproduksi pada manusia dan juga pada hewan, juga, siklus menstruasi pada manusia. Untuk materi yang pertama, ini terkait dengan sistem reproduksi pada hewan invertebrata. Jadi seperti yang kita tahu bahwa hewan invertebrata merupakan, hewan tanpa tulang belakang. Nah, hewan invertebrata ini memiliki sistem reproduksi secara aseksual dan juga seksual, di mana reproduksi seksualnya ini merupakan, melibatkan peleburan sel kelamin jantan, yaitu sperma dan juga betina, yaitu ovum, untuk menghasilkan individu baru yang memiliki kombinasi sifat dari kedua induknya. Kemudian untuk reproduksi aseksualnya sendiri merupakan, cara perkembangbiakan tanpa melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan juga betina. Invertebrata ini seringkali menggunakan, reproduksi secara aseksual, karena biasanya dianggap lebih efisien dan juga lebih cepat dalam menghasilkan keturunan dan jumlah yang dihasilkan itu dalam jumlah yang sangat banyak. Yang pertama, membahas terkait dengan reproduksi seksual. Di sini, untuk invertebrata sendiri, sistem reproduksi seksualnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ini ada secara fertilisasi internal, kemudian ada fertilisasi eksternal, dan juga ada hermafrodit. Jadi, terkait dengan fertilisasi internal, ini merupakan, di mana peleburan sperma dan ovum itu terjadi di dalam tubuh betina, dan fertilisasi juga terjadi di dalam saluran, reproduksi. Metode ini itu, efisien karena dapat melindungi gamet dari lingkungan. Contohnya itu ada pada cacing tanah, termasuk dalam Annelida, ada siput darat, dan juga ada beberapa kelompok serangga atau arthropoda. Pada organisme jantan, sperma itu akan diproduksi di organ testis dan kemudian akan diangkut melalui saluran sperma ke tempat penyimpanan atau disebut juga sebagai vesika seminalis. Sedangkan, sebelum kawin, beberapa hewan itu termasuk, seperti kalajengking dan juga beberapa serangga itu akan menggabungkan sperma-sperma yang diproduksi ke dalam spermatofora sebelum nantinya akan disalurkan, ke hewan betina ketika melakukan fertilisasi. Berbeda dengan, fertilisasi internal, kalau yang internal ini kan di dalam tubuh betina, kalau yang eksternal ini baik si jantan maupun si betina itu sama-sama mengeluarkan, sperma dan juga ovum itu dikeluarkan ke lingkungannya, sehingga fertilisasinya itu terjadi di luar tubuh induknya. Biasanya, jumlah gonad yang dihasilkan itu sangat banyak untuk, meningkatkan peluang fertilisasi, begitu. Untuk yang fertilisasi eksternal ini contohnya itu ada spons dari kelompok Porifera, ada ubur-ubur dari Cnidaria, dan juga ada bintang laut dari Echinodermata. Kemudian yang ketiga ini ada hermafrodit, di mana seperti yang kita tahu bahwa hermafrodit ini merupakan individu yang memiliki kelamin ganda, yaitu kelamin jantan dan betina sekaligus pada satu individunya. Beberapa spesies itu dapat melakukan fertilisasi secara sendiri atau, self fertilization, tetapi beberapa organisme atau spesies lainnya itu, tetap memerlukan pasangan atau cross fertilization. Nah, ketika terjadi hermafrodit ini, maka setiap hewan itu dapat berfungsi sebagai jantan dan juga betina, dapat berperan sebagai jantan dan betina sekaligus, dan, berperan mendonorkan dan juga sebagai penerima sperma. Contohnya itu ada dari kelompok Annelida, contohnya itu kalau dari kelompok Annelida itu cacing tanah, dan ada Platyhelminthes itu siput laut. Kemudian terkait dengan reproduksi aseksual, ini ada beberapa cara. Yang pertama ini adalah binary fission atau pembelahan biner. Jadi pada pembelahan biner ini, organisme itu dapat membelah diri menjadi 2 individu yang identik. Proses ini biasanya terjadi pada organisme yang bersel satu. Jadi, contohnya itu ada amoeba dan paramecium. Jadi satu organisme itu dapat menjadi, 2 organisme yang identik, di mana pada prosesnya ini, pada gambar di bawahnya yang pertama itu terjadi replikasi DNA, di mana sel mulai, proses dengan replikasi materi DNA, di mana DNA yang berbentuk, sirkular atau cincin itu akan digandakan sehingga terdapat 2 salinan yang identik. Salinan DNA ini akan mulai bergerak ke sisi yang berlawanan dari sel. Kemudian ya pada tahap kedua itu terjadi pemanjangan sel. Setelah DNA, selesai, direplikasi, sel akan melakukan pemanjangan dan memisahkan kedua salinan DNA. Sitoplasma juga akan ikut memanjang, dan organel yang dimiliki juga, jika memiliki organel lain itu juga mulai tersebar ke seluruh bagian sel. Kemudian tahap ketiga itu adalah mulai pembentukan septum atau pembentukan sekat, di mana dinding sel dan membran plasma itu mulai membentuk lekukan di bagian tengahnya pada gambar ketiga, menciptakan sekat atau septum. Septum ini, memisahkan sitoplasma menjadi 2 bagian. Jadi masing-masing salinan itu akan memiliki, 1 salinan DNA. Masing-masing sel itu akan memiliki 1 salinan DNA. Kemudian yang terakhir akan terjadi pemisahan sel. Lekukan cekungan di tengah tadi itu akan semakin berkembang dan membagi menjadi 2 sel yang, terpisah. Hasilnya itu adalah 2 sel anakan yang sangat identik dengan induknya. Kemudian yang kedua ini ada fragmentasi, di mana tubuh individu dewasa ini terfragmentasi menjadi potongan-potongan kecil yang kemudian tumbuh menjadi, individu baru dan identik dengan induknya. Seperti yang kita tahu contohnya yang paling mudah adalah dari, planaria. Planaria kan kita pernah melakukan, praktikum di mana kita membelah bagian tubuh planaria menjadi 3 bagian, kemudian setelah beberapa waktu, tubuh planaria itu akan berkembang menjadi individu baru yang, bentuk dan strukturnya itu sama dengan induknya yang kita potong sebelumnya. Jadi kita memotong bagian kepala, nanti akan, lama-kelamaan akan menghasilkan bagian tubuh dan juga ekor. Kalau kita memotong bagian ekornya, nanti lama-kelamaan akan membentuk bagian, badan dan juga kepalanya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada budding atau tunas, di mana, tunas ini terjadi ketika bagian tubuh yang terlepas dan
akan tumbuh menjadi individu baru. Biasanya terbentuk melalui proses mitosis. Tunas ini tetap dapat melekat pada tubuh induknya atau dapat juga melepaskan diri menjadi individu baru yang lengkap termasuk memiliki tentakel dan mulut. Contohnya ini ada Hydra dari kelompok Nidaria. Jadi Hydra ini dapat melakukan pertunasan, yaitu bagian tubuhnya itu akan eh, mengeluarkan akan bagian tubuhnya ini akan terlepas dan yang terlepas tersebut itu akan dapat membentuk individu baru sama hampir menyerupai atau identik dengan keempat. Ini ada partenogenesis, di mana individu betina ini menghasilkan keturunan tanpa pembuahan oleh gamma jantan. Jadi partenogenesis ini memungkinkan organisme itu untuk bereproduksi tanpa perlu mencari pasangan. Jadi sebetina itu tidak memerlukan pasangan, tidak memerlukan jantan atau tidak memerlukan pasangan untuk melakukan reproduksi. Tetapi di sisi lain, partenogenesis ini juga memiliki keterbatasan karena tidak ada pertukaran materi genetik dengan individu lainnya, maka variasi genetik dalam populasi yang bereproduksi secara partenogenesis ini cenderung lebih rendah. Hal ini itu bisa membuat populasi lebih rentan terhadap perubahan lingkungan. Jadi sel telur yang biasanya itu membutuhkan sperma untuk dibuahi agar berkembang menjadi individu baru pada partenogenesis ini tidak memerlukan. Jadi sel telur itu dapat membelah diri tanpa dibuahi. Pembelahan ini dapat menghasilkan berupa sel anakan. Sel anak yang hasil pembelahan tersebut kemudian berkembang menjadi embrio, di mana embrio ini akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru yang lengkap. Hingga akhirnya nanti embrio akan menetas dan melahirkan menjadi individu baru yang secara genetik dan identik itu sama dengan secara genetik itu identik dengan induknya. Tidak hanya menghasilkan betina, menghasilkan anakan dalam betina, tapi beberapa organisme, beberapa hewan itu juga menghasilkan anakan berupa jantan untuk mendukung reproduksi seksual di masa depan. Tapi kebanyakan itu adalah hasil anakannya itu adalah betina. Contohnya di sini ada kadal, ada lebah dan juga ada semut. Kemudian terkait dengan Platyhelminthes. Jadi Platyhelminthes ini sebagian besar kelompok Platyhelminthes ini merupakan hermafrodit atau memiliki organ reproduksi jantan dan betina dalam satu individu. Tetapi juga reproduksinya itu bisa secara seksual dan aseksual. Untuk yang secara seksual itu dapat bereproduksi secara fertilisasi internal dan juga yang aseksual itu bereproduksi secara fragmentasi ya, atau regenerasi. Contohnya di sini adalah planaria. Kemudian yang kedua ada Nemathelminthes. Nemathelminthes ini sebagian besar adalah dioeceous atau memiliki jenis kelamin yang terpisah pada individu yang terpisah, individu yang berbeda. Nematomenes ini bereproduksi secara seksual dan juga secara seksual, yaitu dengan cara fertilisasi internal. Jantan akan menghasilkan sperma yang akan disalurkan ke betina melalui struktur khusus seperti spikula. Sedangkan yang betina itu akan menghasilkan telur yang dapat berkembang di dalam tubuhnya atau disebut ovovivipar dan atau dapat dilepaskan ke lingkungan atau vivipar. Jadi contohnya ini ada Astralis lumbricoides. Selanjutnya ada Annelida, di mana sama seperti Nematelmintes, Annelida ini termasuk dioeceous atau jenis kelaminnya itu terpisah dan eh, bereproduksi secara seksual dan juga seksual. Untuk yang seksual bereproduksi secara fertilisasi internal ataupun eksternal bergantung pada jenis spesiesnya. Kemudian telurnya sendiri itu biasanya diletakkan pada kepompong hasil dari diletakkan dalam kepompong yang dihasilkan oleh klitelum. Biasanya ini pada Lumbricis terrestris atau cacing tanah. Kemudian untuk si reproduksi aseksualnya itu biasanya secara regenerasi, terutama pada spesies akuatik seperti Polychaeta pada gambar yang sebelah kiri ini. Dan eh, beberapa spesies itu juga dapat bersifat hermafrodit, yaitu contohnya ini adalah contohnya adalah Lumbricus terrestris. Kemudian ada arthropoda. Arthropoda ini sama sebagian besar ini bersifat dioeceous dan reproduksinya itu hampir seluruhnya itu adalah seksual, reproduksi secara seksual, tidak ditemukan secara aseksual. Untuk reproduksinya seksual ini secara fertilisasi internal, di mana fertilisasi internal dilakukan melalui kopulasi atau dalam beberapa spesies sperma dilepaskan di dalam paket atau secara spermatofor dikumpulkan dalam spermatofor. Kemudian beberapa arthropoda seperti serangga itu mengalami metamorfosis dalam siklus hidupnya, dan pada beberapa spesies seperti lebah semut ataupun kutu daun itu malah melakukan reproduksi secara parthenogenesis, yaitu contohnya itu lebah pejantan dan dari telur yang tidak terbuahi. Kemudian ada moluska. Jadi untuk moluska ini sebagian besar itu sama, yaitu dia bersifat dioeceous, tetapi beberapa spesies seperti siput darat itu mereka bersifat hermafrodit. Kemudian reproduksi seksualnya itu secara fertilisasi internal ataupun eksternal tergantung dengan spesiesnya, dan pada moluska laut seperti cumi-cumi, contohnya itu adalah cumi-cumi, jantan akan menggunakan lengan khusus atau disebut dengan hektokotil untuk mentransfer spermanya. Jadi untuk mentransfer sperma ke betina itu biasanya menggunakan lengan khusus ini pada squid atau pada ubur-ubur.
cumi-cumi, maaf. Kemudian untuk reproduksi aseksualnya itu sangat jarang ditemukan namun terkadang, beberapa spesies moluska ini mengalami regenerasi organ pada beberapa spesies saja. Kemudian ada Echinodermata, jadi sebagian Echinodermata juga bersifat dioecious, tapi tidak memiliki dimorfisme seksual yang jelas. Kemudian reproduksinya secara seksual, yaitu secara fertilisasi eksternal, di mana telur dan spermanya itu akan dilepaskan ke air, dan larva yang dihasilkan akan menjalani metamorfosis sebelum menjadi dewasa. Untuk reproduksi aseksualnya itu secara regenerasi, di mana sebagian tubuh yang terpotong itu dapat tumbuh menjadi individu baru, seperti pada bintang laut dan juga pada teripang. Selanjutnya ada Coelenterata atau Cnidaria. Coelenterata atau Cnidaria ini bereproduksi tergantung pada tahap hidupnya. Untuk yang reproduksi secara seksual ini ketika terjadi pada tahap medusa dalam siklus hidupnya, di mana gamet akan dilepaskan di dalam air dan terjadi fertilisasi eksternal. Jadi ketika menjadi medusa, pada tahap medusa dia itu akan melakukan reproduksi seksual, tetapi ketika dia sudah memasuki tahap polip, dia akan melakukan reproduksi aseksual dengan cara pertunasan atau budding. Yang terakhir ini ada polifera, sebagian besar adalah bersifat hermaprodit, tetapi gamet dihasilkan pada waktu yang berbeda. Reproduksi seksualnya ini secara fertilisasi internal, di mana sperma dilepaskan ke dalam air dan akan diambil kembali oleh spons yang lain, oleh polifera yang lain. Zigot akan berkembang menjadi larva dan berenang bebas sebelum dia akan menetap pada satu substrat. Kemudian reproduksi aseksualnya itu melalui pertunasan atau budding atau pembentukan gemule atau struktur yang tahan terhadap lingkungan ekstrim. Selain itu juga mengalami regenerasi yang memungkinkan mereka itu untuk memperbaiki atau mengganti bagian tubuh yang rusak. Selanjutnya adalah sistem reproduksi para vertebrata akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila kondisi di sini sedikit bising. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai sistem reproduksi dari vertebrata. Nah, kelompok vertebrata yang akan saya jelaskan ada 5 kelompok, yaitu Pisces, kemudian amfibi, kemudian ada reptil, yang keempat aves, dan yang terakhir adalah mamalia. Next. Nah, yang pertama ini adalah organ dari sistem reproduksi aves, betina, dan jantan. Untuk sebelah kiri itu ada organ reproduksi dari betina, sama seperti manusia, yaitu ada ovarium yang berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium pada ikan ini biasanya terletak di rongga tubuh bagian belakang. Kemudian ada oviduk, yaitu saluran telur yang berfungsi membawa ovum dari ovarium menuju lubang genital. Pada beberapa jenis ikan, oviduk juga berfungsi sebagai tempat pembuahan. Kemudian yang terakhir adalah saluran urogenital atau kloaka, yang merupakan saluran yang berfungsi untuk jalan keluar bersama sel telur dan juga urin. Jadi kalau pada mamalia itu kan ada dua lubang pada betina. Nah, kalau pada ikan itu hanya ada satu lubang yang berfungsi untuk jalan keluarnya ovum dan juga urin. Kemudian ada sistem reproduksi dari ikan jantan, yaitu ada testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Testis pada ikan jantan biasanya berpasangan dan terletak di rongga tubuh bagian belakang. Kemudian ada vas deferens yang merupakan saluran sperma yang memiliki fungsi membawa sperma dari testis menuju ke lubang genital atau kloaka. Next. Nah, untuk pembuahan dari ikan sendiri ini ada tiga mekanisme maksudnya, itu ada ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Nah, pembuahan ikan secara eksternal atau ovipar, jadi pertama-tama ikan betina akan mengeluarkan ovum yang tidak akan berkembang lebih lanjut apabila tidak dibuahi oleh sperma, atau mati begitu saja apabila tidak dibuahi. Nah, ovum tersebut akan dikeluarkan dari ovarium melalui oviduk dan dikeluarkan melalui kloaka. Saat akan bertelur, ikan betina akan mencari tempat yang aman atau yang lindung, misalnya seperti tumbuhan air atau di antara bebatuan di dalam air. Nah, bersamaan dengan itu, ikan jantan juga akan mengeluarkan sperma dari testis yang disalurkan melalui saluran urogenital atau saluran kemih yang sekaligus dengan saluran sperma dan keluar melalui kloaka, sehingga akan terjadi proses fertilisasi di dalam air atau fertilisasi eksternal yang artinya di luar tubuh dari ikan betina. Nah, untuk reproduksi secara vivipar, yaitu pembuahan terjadi di dalam tubuh ikan betina. Perkembangan embrio di dalam tubuh betina itu dibantu oleh plasenta yang memberikan nutrisi pada embrio. Nah, sedangkan untuk ovovivipar yang membedakan dengan vivipar yaitu pada pemberian nutrisinya. Jadi embrionya itu tidak memperoleh nutrisi secara langsung dari induknya seperti pada proses vivipar, melainkan dari kuning telurnya. Dan tubuh induknya itu berfungsi sebagai tempat perlindungan saja. Jadi setiap embrio berkembang di dalam telurnya masing-masing. Kemudian setelah cukup umur, telur akan pecah di dalam tubuh induknya dan anak akan keluar dari vagina induk betinanya. Next. Kemudian ini adalah organ reproduksi dari reptil. Di sebelah kiri ada organ reproduksi dari reptil betina, yaitu ada ovarium yang fungsinya sama seperti tadi, yaitu menghasilkan ovum, kemudian ada oviduk dan juga kloaka. Nah, untuk di sebelah kanan itu adalah organ reproduksi dari reptil jantan, yaitu ada kloaka, vas deferens, dan juga hemipenis. Nah, yang membedakan hemipenis dengan penis pada umumnya yaitu ada struktur dan juga letaknya. Nah, untuk ciri-ciri dari hemipenis sendiri, dia biasanya berpasangan. Tidak seperti penis pada mamalia yang tunggal, reptil memiliki sepasang hemipenis. Namun pada saat
proses kopulasi itu yang dipakai hanya satu yang paling unggul. Nah, untuk letaknya sendiri yaitu tersembunyi. Jadi ketika tidak digunakan, hemipenis tersembunyi di dalam tubuh dan akan muncul hanya pada saat proses perkawinan. Kemudian untuk strukturnya itu lebih kompleks, yaitu sangat beragam dan berbeda pada setiap spesies. Jadi beberapa spesies pada reptil itu memiliki tonjolan, kemudian ada yang memiliki duri atau kait yang berfungsi untuk mencengkram organ reproduksi betina. Untuk fungsi utamanya itu sama seperti penis pada umumnya, yaitu untuk mentransfer sperma dari tubuh jantan ke tubuh betina selama proses perkawinan. Next. Selanjutnya ini adalah gambar dari salah satu spesies reptil, yaitu kadal whiptail, yang dia berasal dari genus Nemidophorus. Nah, tadi sudah sempat dijelaskan mengenai parthenogenesis, yaitu proses yang dimulai ketika betina menghasilkan telur yang telah matang tanpa melalui proses pembelahan. Nah, meskipun proses ini tidak melibatkan kontribusi genetik dari induk jantan, tapi telur-telur ini tetap dapat mengembangkan diri menjadi embrio. Jadi selama perkembangan embrionik, telur tersebut akan mengalami pembelahan sel dan juga diferensiasi, kemudian menghasilkan individu baru yang genetiknya mirip dengan induk betina. Next. Selanjutnya adalah organ reproduksi dari amfibi, yaitu hampir sama seperti yang sudah saya jelaskan. Pada organ reproduksi betina ada ovarium, kemudian ada oviduk, kemudian ada uterus. Nah, kemudian untuk yang organ reproduksi jantan itu ada vas deferens, kemudian ada testis dan juga kloaka yang memiliki fungsi yang sama. Next. Nah, selanjutnya ini ada amplexus. Jadi apa itu amplexus? Jadi ketika musim kawin tiba, pada katak jantan akan menempelkan tubuhnya pada punggung katak betina dan menekan perut katak betina. Nah, posisi katak jantan menempel dan menekan perut katak betina ini dinamakan dengan amplexus. Jadi proses amplexus ini memungkinkan katak betina untuk mengeluarkan ovum dan katak jantan mengeluarkan spermanya dalam jumlah banyak. Sel telur dan sperma yang cukup. Next. Selanjutnya adalah organ reproduksi dari apes. Yang sebelah kiri itu ada organ reproduksi dari apes betina, yaitu ada ovarium kiri, oviduk, kemudian oviduk ini ada dua, oviduk yang menyusur dan oviduk yang seperti biasa, dan juga kloaka. Nah, perlu diketahui bahwa ovarium yang ada pada apes betina itu hanya ada satu, yang biasanya terletak di sebelah kiri. Selanjutnya ada organ reproduksi dari jantan, yaitu ada testis, vas deferens, ureter, dan juga kloaka. Nah, fertilisasi pada burung akan berlangsung di daerah ujung oviduk pada saat sperma masuk ke dalam oviduk. Kemudian ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka. Saat perjalanan menuju kloaka di daerah oviduk, ovum yang telah dibuahi sperma akan dikelilingi oleh materi cangkang berupa zat karbon yang akan melindungi isi dari telur tersebut. Kemudian telur dapat menetas apabila direkami oleh induknya. Suhu tubuh induk akan membentuk pertumbuhan embrio menjadi anak burung. Kemudian anak burung akan menetas dengan cara memecah kulit telur menggunakan paruhnya. Anak burung yang baru menetas masih tertutup matanya dan belum bisa mencari makan sendiri, serta perlu dibesarkan dalam sarang. Next. Selanjutnya ini adalah organ reproduksi dari mamalia, yaitu ada ovarium, oviduk, uterus, cervix, dan juga vagina. Dan yang jantan ada kelenjar prostat, kemudian vas deferens, testis, dan juga penis sebagai alat kopulasi. Next. Selanjutnya adalah siklus dari reproduksi mamalia. Yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan. Jadi individu mamalia akan tumbuh dan berkembang dari masa bayi hingga mencapai kematangan seksual. Kemudian selama masa pertumbuhan, organ reproduksi juga akan berkembang dan matang. Nah, kemudian ada siklus maturasi seksual, yaitu individu mencapai kematangan seksual, yang artinya organ reproduksi sudah siap untuk menghasilkan sel kelamin atau gamet. Selanjutnya ada proses pelepasan gamet, yaitu individu jantan dan betina akan melepaskan gamet masing-masing. Individu jantan akan melepaskan sperma, sedangkan betina akan melepaskan ovum atau sel telur. Kemudian ada proses fertilisasi, di mana sperma dan ovum bertemu dan bergabung dalam proses yang disebut dengan fertilisasi. Hasilnya adalah zigot, yang merupakan sel tunggal yang mengandung materi genetik dari kedua induk. Selanjutnya ada fase transportasi zigot, yang merupakan proses di mana zigot yang terbentuk akan bergerak melalui tuba falopi menuju uterus. Kemudian ada fase implantasi, yaitu zigot akan menempel pada dinding uterus dan memulai proses implantasi. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Selanjutnya ada fase embryogenesis, di mana proses tersebut embrio akan mengalami perkembangan pesat, membentuk berbagai organ dan juga sistem tubuh. Selanjutnya ada fase fetogenesis, yaitu embrio berkembang menjadi fetus, tahap perkembangan janin yang lebih lanjut. Kemudian ada fase kelahiran, yang merupakan proses setelah masa kehamilan selesai, di mana fetus akan dilahirkan melalui proses persalinan. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan postnatal, yaitu setelah lahir individu akan terus tumbuh dan berkembang hingga mencapai kematangan yang seksual. Nah, siklus ini akan berulang-ulang secara terus-menerus. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, sebelumnya kepada Ibu Rani dan teman-teman, mohon maaf saya izin off cam karena terkendala WiFi barusan sempat terpental berkali-kali. Oke, next we will talk about the human reproductive system. Jadi di sini kita akan membahas lebih dalam bagaimana sistem fisiologis pada reproduksi manusia. Oke, next. Nah, yang pertama itu bagaimana how interaction between the hormonal in human reproductive system. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah interaksi hormon pada sistem reproduksi manusia. Belum. Oke, next. Yang pertama adalah male hormone atau hormon-hormon yang bekerja pada sistem reproduksi pria. Oke, next. Oke, jadi ini pendahuluannya yaitu ada kontrol hormon pada saat spermatogenesis. Nah, jadi pada saat masa pubertas ya, ada namanya sel neurosekretori di hipotalamus yang dia tuh akan meningkatkan sekresi hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Dan selanjutnya hormon ini tuh dia akan merangsang sel gonadotropik di hipofisis anterior untuk meningkatkan tropins berupa LH atau luteinizing hormone dan FSH atau follicle stimulating hormone. Lebih lengkapnya akan saya jelaskan setelah ini. Next. Oke, ini gambar dari bagaimana perilisan hormon selama masa spermatogenesis. Mungkin bisa agak di zoom di bagian gambar, minta tolong. Mbak. Oke. Oke, jadi saat pubertas ya, hipotalamus itu dia akan meningkatkan sekresi hormon yang namanya itu hormon pelepas gonadotropin. Atau kita kenalnya itu adalah gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Nah, uh, minta tolong di zoom out lagi, Mbak. Terus. Nah, sudah. Ini aja sudah. Nah, kemudian GnRH atau gonadotropin releasing hormone ini dia akan menstimulasi atau merangsang ya kelenjar pituitari bagian anterior untuk meningkatkan sekresi dua hormon yang tadi sudah saya sebutkan. Hormon-hormon ini adalah yang pertama luteinizing hormone atau LH, dan yang kedua yang GnRH stimulasi, dia istilahnya menyuruh merangsang kelenjar pituitari untuk memproduksi sekresi hormon. Yang kedua itu adalah follicle stimulating hormone atau FSH. Nah, LH ini nanti dia akan menstimulasi sel yang namanya sel Leydig untuk mengeluarkan hormon testosteron. Sedangkan FSH bagaimana? Nah, FSH itu nanti dia dengan LH dia akan bekerja secara bersamaan atau sinergis menstimulasi kerja sel-sel tadi. Jadi FSH dan LH ini dia akan menstimulasi kerja secara bersamaan. Mereka akan bekerja bersamaan gitulah secara sinergis pada sel sertoli untuk stimulasi sekresi protein pengikat androgen atau di situ tertera androgen binding protein atau ABP. Nah, ABP ini fungsinya apa? Nah, ABP ini sesuai namanya dia kan androgen binding protein, dia akan mengikat testosteron dan menjaga konsentrasi testosteronnya tetap tinggi. Nah, testosteronnya ini nanti dia akan digunakan untuk apa? Stimulasi langkah-langkah akhir di spermatogenesis. Nah, jika jika tingkat spermatogenesis yang dibutuhkan itu telah tercapai, sel sertoli itu akan melepaskan inhibin ya, sebuah hormon yang dia itu gunanya untuk menghambat atau menginhibisi ya, sesuai namanya inhibin, menginhibisi sekresi FSH oleh kelenjar pituitari anterior. Seperti itu. Nah, pada beberapa sel target itu ya seperti prostat, kelenjar prostat, testosteron itu akan diubah menjadi bentuk androgen yang lain, yang salah satunya itu adalah dihidrotestosteron atau DHT. Nah, dihidrotestosteron ini nanti atau DHT itu akan dia fungsinya itu sebagai hormon androgen yang memicu perkembangan karakteristik pria secara morfologi gitu, seperti pertumbuhan rambut pada dada atau suara yang lebih berat selama awal tanda-tanda pubertas, seperti itu. Yang sebelahnya itu rangkuman hormon-hormon yang bekerja. Kemudian next slide. Nah, jadi tadi sudah disinggung sedikit tentang hormon androgennya. Jadi ini lebih lengkapnya. Jadi hormon androgen ini dapat menyebabkan beberapa efek seperti itu pada tubuh pria. Nah, pada perkembangan sebelum lahir, testosteron itu akan berperan dalam stimulasi perkembangan saluran genital pria. Sedangkan ketika perkembangan ciri seksual pria, testosteron dan dihidrotestosteron, DHT itu tadi, itu akan menyebabkan perkembangan ciri seksual. Salah satunya tadi saya sebutkan itu yang contohnya pertumbuhan rambut pada dada atau suara lebih berat. Nah, kemudian pada perkembangan fungsi seksualnya, androgen ini berperan dalam perilaku seks atau dorongan seks.
yang kita sebut dorongan seks ini sebagai libido. Nah, pada uh, stimulasi anabolismenya, androgen itu dapat merangsang sintesis protein sehingga menimbulkan efek massa otot dan tulang yang lebih besar pada pria daripada wanita. Seperti itu perbedaannya. Oke, next. Oke, yang selanjutnya itu adalah female hormone. Jadi bagaimana interaksi hormon pada sistem reproduksi wanita. Oke, next. Nah, ini ada gambar lagi. Saya langsung jelaskan saja gambar tersebut dan bagaimana interaksi antara keempat hormon yang ada di bawah itu. Ada estrogen, inhibin, kemudian relaksin, dan progesteron. Jadi, uh, sistem reproduksi wanita itu dia melibatkan interaksi kompleks serangkaian hormon yang diatur oleh hipotalamus, kelenjar pituitari, dan ovarium yang kemudian membentuk suatu siklus ya sama seperti bagaimana interaksi hormon pada pria yang dia akan membentuk suatu siklus dan sangat kompleks serta saling berhubungan seperti itu. Jadi ceritanya hipotalamus itu dia akan memulai uh, siklus reproduksi dengan mengeluarkan gonadotropin releasing hormon atau hormon rilis gonadotropin yang kemudian gen RH ini dia akan merangsang kelenjar pituitari anterior untuk memproduksi follicle stimulating hormone FSH dan luteinizing hormone atau LH. Nah, kedua hormon ini adalah kunci perkembangan folikel serta ovulasi. Nah, sedangkan hormon estrogen dan progesteron itu dia memiliki hubungan erat dalam siklus reproduksi. Nah, estrogen itu diproduksi oleh folikel ovarium yang akan berperan dalam perkembangan karakteristik seks sekunder, kemudian proliferasi endometrium dan uh, persiapan uterus selama masa kehamilan untuk masa kehamilan seperti itu. Sementara progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum pasca ovulasi, dia tugasnya itu memelihara endometrium, kemudian menstabilkan kehamilan dan menghambat perkembangan folikel baru. Sedangkan hormon relaksin yang diproduksi ovarium dan plasenta selama kehamilan itu dia memiliki peran memiliki peran dalam melunakkan ligamen panggul dan cervix yang dia fungsinya erat kaitannya dengan mempersiapkan kondisi persalinan seperti itu. Nah, hormon relaksin ini dia akan membantu melebarkan jalan lahir atau vagina atau vagina sehingga proses kelahiran itu berlangsung lebih mudah. Nah, sedangkan inhibin dia memainkan berperan penting dalam mekanisme umpan balik negatif di mana hormon ini dihasilkan oleh folikel ovarium dan korpus luteum, lagi-lagi sesuai namanya inhibin, yang dia itu nantinya akan bertugas menghambat sekresi FSH dari pituitari anterior. Nah, dengan kenapa harus dihambat sekresi FSH ini dari pituitari anterior? Nah, dengan menurunkan produksi FSH ini hormon inhibin itu dia akan membantu mengontrol perkembangan folikel dan menjaga pematangan multiple folikel dalam satu siklus seperti itu. Jadi dia akan kontrol perkembangan folikel. Nah, yang sebelah kanan itu hanya tulisan tadi gonadotropin releasing hormon berperan dalam kontrol siklus ovarium dan uterus dan merangsang pelepasan FSH dan LH dari pituitari anterior. Nah, next slide. Peran estrogen secara lebih lengkapnya itu yang pertama, dia estrogen ini mempromosikan pengembangan dan pemeliharaan struktur reproduksi wanita, karakteristik seks sekunder dan payudara. Kemudian meningkatkan anabolisme protein termasuk dia pembentukan tulang yang kuat. Dalam hal ini estrogen itu bekerja bersama atau bersinergi tadi ya, hormon yang saling sinergis atau dia kerjanya berbarengan dengan hormon pertumbuhan atau GH. Nah, ini yang penting setiap bulan setelah menstruasi estrogen itu akan merangsang proliferasi lapisan basal untuk membentuk lapisan fungsional yang baru yang fungsinya itu untuk menggantikan lapisan yang terkelupas selama masa menstruasi itu tadi. Nah, sedangkan dalam keadaan yang sedang di dalam darah, estrogen itu dapat menghambat pelepasan gen RH oleh hipotalamus dan sekresi LH serta FSH oleh hipofisis anterior. Oke, next slide. Nah, ini the role of progesterone and inhibin. Sebenarnya tadi sudah saya sempat singgung ya di slide awal yang berupa gambar itu.
Jadi progesteron ini sendiri dia kan disekresikan terutama oleh sel-sel korpus luteum yang bekerja sama dengan estrogen untuk mempersiapkan dan memelihara endometrium guna guna fase implantasi sel telur yang sudah dibuahi dan untuk mempersiapkan kelenjar susu untuk sekresi susu selama masa laktasi atau menyusui. Nah, kadar progesteron dan yang tinggi juga menghambat sekresi gen RH dan luteinizing hormon. Sedangkan inhibin tadi dia disekresi oleh sel granulosa dari folikel yang sedang aktif-aktifnya tumbuh dan juga oleh korpus luteum setelah masa ovulasi dan inhibinnya akan menghambat sekresi FSH dan pada tingkat yang lebih rendah lagi juga akan menginhibisi atau menghambat sekresi LH. Oke, next. Ya, kalau tadi kita sudah ngomongin eh, apa sih, masa menyusui seorang ibu, itu bagaimana eh, interaksi hormonnya selama di dalam payudara seperti itu. Nah, jadi eh, perubahan hormonal pada payudara itu sebenarnya dimulai sejak masa menyusui. Nah, kalau pada saat masa pubertas, hormon estrogen dan progesteron itu tadi akan berperan dalam perkembangan struktur payudara. Nah, estrogennya dia akan mendorong pertumbuhan jaringan ductus, itu bisa dilihat di gambar, jaringan ductus. Sementara progesteronnya dia akan merangsang perkembangan jaringan lobulus dan alveoli. Nah, proses kerjasama antara estrogen dan progesteron ini dalam membentuk dalam mendorong pertumbuhan jaringan, tadi yang estrogen ductus dengan yang progesteron lobulus dan alveoli, yang pasti fungsinya akan membentuk struktur payudara yang siap untuk produksi susu di kemudian hari. Kapan ya? Pas masa menyusui seperti itu. Nah, selama selama kehamilan itu seperti kita tahu itu kan akan terjadi perubahan hormonal yang sangat signifikan, di mana prolaktin dari kelenjar pituitari anterior itu akan mulai meningkat, kemudian mempersiapkan payudara untuk produksi susu. Namun, pada tahap awal, produksi susu ini akan dihambat oleh kadar hormon plasenta seperti estrogen dan progesteron yang tinggi. Tadi di awal sudah sempat dijelaskan ya. Nah, kemudian hormon plasenta ini dia akan mencegah aktivitas penuh prolaktin dalam menghasilkan ASI atau air susu ibu. Nah, kemudian bagaimana saat persalinan gitu ya? Nah, saat persalinan, hormon estrogen dan progesteron itu akan menurun drastis. Nah, bersama dengan itu, kadar prolaktin meningkat tajam, kemudian memicu terpiculah produksi susu. Nah, hormon oksitosin dari hipotalamus, ini maaf ya saya nggak ngasih gambar apa hipotalamus. Jadi hormon oksitosin dari hipotalamus itu akan berperan penting dalam proses em, proses memicu refleks pengeluaran susu atau let down refleks. Nah, oksitosin itu juga akan menyebabkan kontraksi sel-sel mioepitel. Mio berarti sel-sel otot di sekitar alveoli payudara yang dia akan mendorong keluarnya ASI melalui saluran susu. Nah, pada tahap-tahap awal laktasi itu kita sudah belajar ya pas di bab sebelumnya itu akan diproduksi kolostrum atau cairan kental yang sangat kaya antibodi yang dia fungsinya penting buat kekebalan bayi saat dia baru lahir seperti itu. Nah, dalam beberapa hari komposisi ASI ini akan berubah menjadi susu transisi dan disebut susu transisi dan akhirnya susu mature yang memiliki nutrisi lebih lengkap untuk pertumbuhan bayi. Nah, hormon lain yang bekerja pada payudara ini itu seperti insulin dan growth hormone atau GH yang turut dia mendukung metabolisme dan produksi air susu ibu seperti itu. Next slide. Ini hanya rangkuman tadi di mana fungsi kelenjar susunya itu untuk sintesis, sekresi dan pengeluaran susu. Kemudian fungsi-fungsi ini disebut laktasi dan produksi susu tadi sebagian besar dirangsang oleh hormon yang namanya prolaktin dari hipofisis anterior. Ketika progesteron dan estrogen tadi menurun tajam seperti itu. Dan pengeluaran asinya dirangsang oleh oksitosin yang dilepaskan juga oleh hipofisis posterior sebagai respon refleks bayi refleks pada payudara itu ketika bayi menghisap puting susu ibu atau saking. Oke, next slide. Ini adalah siklus reproduksi pada mamalia.
Baik, ya sebelumnya, previous slide. Nah, mamalia atau fase di mana mamalia itu melakukan fase reproduksi, itu ada fase estrus. Next slide. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih fase atau siklus estrus. Siklus itu kan berarti dia itu akan berulang-ulang atau melakukan suatu perulangan yang disebut dengan siklus. Lalu siklus estrus pada mamalia ini merupakan perubahan fisiologis yang terjadi pada sebagian besar mamalia betina ya teman-teman, yang melakukan pas fase reproduksi dan mamalia betinanya itu sudah matang secara seksual. Nah, pada fase estrus itu terjadi ovulasi dan puncak birahi hewan betina serta siap menerima hewan jantan untuk berkopulasi. Siklus ini atau siklus estrus itu punya 4 fase, yaitu diantaranya proestrus, estrus, metaestrus, dan juga diestrus. Next. Nah, kita langsung pada fase proestrus, di mana yang ada pada slide merupakan gambar yang ditunjukkan oleh kotak merah. Itu adalah masa di mana proestrus. Nah, dimulai dengan regresi corpus luteum dan berakhir dengan timbulnya estrus. Nah, fase ini atau fase proestrus ini berhubungan dengan perkembangan dan juga pematangan folikel, teman-teman. Dan fase ini tuh dipengaruhi oleh FSH, hormon FSH, dan menghasilkan estradiol. Nah, proestrus ini masanya itu merupakan masa pelepasan ovum dari ovarium, dan folikelnya itu mengalami pertumbuhan yang cepat selama 2-3 hari. Proestrus itu kan merupakan periode persiapan ya, yang ditandai dengan kemajuan pertumbuhan folikel oleh FSH atau follicle stimulating hormone. Folikel yang sedang tumbuh itu menghasilkan cairan folikel dan estradiol yang lebih banyak. Dan beberapa penelitian itu, apalagi penelitian yang dilakukan di hewan sapi, di peranakan Friesian Holstein, PFH, itu tuh menjelaskan bahwa pada fase proestrus ini tuh terjadi peningkatan pertumbuhan sel-sel dan lapisan basilia pada tuba fallopi dalam vascularis mucosa uteri. Serviks pada mamalia betina itu mengalami relaksasi gradual dan makin banyak mensekresi muskus tebal dan juga berlendir dari sel-sel goblet pada serviks dan vagina anterior. Muskus itu terjadi, jadi pada muskus itu menjadi terang, transparan, dan juga menggantung pada akhir proestrus. Jadi terlihat kenampakannya seperti itu. Pada fase proestrus ini, FSH, yaitu hormon FSH itu dikeluarkan oleh kelenjar adenohipoposa akan memicu perkembangan folikel di dalam ovarium bersama LH atau luteinizing hormone. Lalu ovarium itu kemudian meningkatkan produksi estrogen melalui peningkatan cairan folikel. Nah, pada fase ini tuh terjadi perkembangan organ-organ reproduksi, yaitu diantaranya oviduk, uterus, dan juga vagina. Dan beberapa spesies hewan itu mengalami pertumbuhan yang khususnya itu pertumbuhan sel-sel dan juga lapisan bersilia pada oviduk serta vaskularisasi mukosa uterus. Nah, bagaimana dengan serviksnya? Lalu serviksnya itu tuh mengalami relaksasi dan banyak mensekresikan muskus yang tebal dan berlendir dari sel-sel goblet tadi yang sudah di-mention, sel-sel goblet pada serviks dan vagina anterior serta kelenjar-kelenjar pada uterus. Terus sekresi estrogen ke dalam urin itu mengalami peningkatan, teman-teman. Sementara fase progesteron di dalam darah itu menurun akibat adanya vakuolisasi, degenerasi, dan pengecilan korpus luteum yang secara cepat. Terus fase proestrus ini tuh merupakan fase yang berlangsung selama tadi 2-3 hari, mungkin ada yang 1-2 hari, dan terjadi sebelum fase estrus berlangsung. Next. Nah, di sini ada fase estrus, di mana yang sudah digambarkan di gambar itu yang sudah dikotaki merah. Nah, itu merupakan fase estrus, di mana fase estrus ini merupakan fase prajantan untuk kopulasi. Terus apa yang terjadi pada folikelnya? Nah, folikelnya itu tuh folikel di graf itu matang juga membesar. Lalu estradiol yang dihasilkan oleh fase ini, yang estradiol yang dihasilkan oleh fase sebelum ini atau proestrus itu menyebabkan perubahan pada saluran reproduksi. Nah, terus fase estrus ini terjadi ovulasi akibat penurunan FSH. Yang tadinya FSH itu meningkat pada fase proestrus. Nah, pada fase ini tuh penurunan FSH atau hormon FSH dan meningkatnya LH dalam darah. Periode dari fase estrus ini adalah masa puncak keinginan untuk kawin, ditambahi dengan manifestasi birahi secara fisik. Dalam serviks itu jumlah lendirnya maupun jumlah sekresi lendir tiap-tiap kelenjar lendir itu bertambah. Jadi di serviks itu lendir yang dihasilkan itu bertambah, meningkat secara drastis dibandingkan fase proestrus. Lendir ini tuh bersifat transparan atau tembus pandang, bening, dan dapat mengalir ke vagina serta vulva hingga secara nyata itu terlihat menggantung di vulva. Jadi semakin banyaknya si kayak lendir yang dihasilkan itu hingga rongga-rongga di vagina itu bisa memunculkan si lendirnya itu. Jadi sampai bisa menggantung seperti itu. Pada fase
estrus ini, keseimbangan hormon hipofusa itu bergeser dari FSH ke LH. Pengaruh peningkatan LH terlihat pada masa sesudah estrus, di mana LH-nya itu tuh membantu terjadinya ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Nah, lalu lamanya fase estrus itu seberapa lama? Nah, periode estrus itu pada ruminasia kecil itu sekitar 2 sampai 3 hari. Terus ditandai dengan keberadaan ternak berada pada siklus estrus dapat diamati adanya perubahan secara fisik. Salah satunya adalah keluarnya lendir sampai ke vulva yang sangat jelas. Itu juga ada perubahan fisik, teman-teman. Nah, perubahan fisik itu yang tampak dari luar itu dapat dijadikan dasar oleh peternak untuk menentukan puncak birahi. Fase estrus pada dasarnya itu dipengaruhi oleh sistem hormonal yang mempengaruhi estrus, berpusat pada gonadotropin dan hipofisa. Dan hipofisanya itu berada pada hipofisa anterior dan hormon ovari yaitu FSH dan juga estrogen. Terus belum selesai estrusnya, masih masuk ke dalam fase folikuler dan akan terjadi setelah fase proestrus. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Iskandar, itu menjelaskan tuh bahwa pada saat kambing berada pada fase estrus, terjadi peningkatan kadar estrogen yang bekerja pada organ kelamin betina dan meningkatkan sekresi lendir cervix, sehingga dijumpai adanya lendir yang menempel pada bagian vulva. Dalam fase estrus, hormon FSH dalam darah itu menurun, sedangkan sekresi LH itu meningkat, guna merangsang terjadinya ovulasi. Nah, selanjutnya, ovum terlempar ke dalam dari folikel. Jadi, ovum itu terlempar dari folikel digraf ke bagian atas tuba uterin. Terus oviduknya itu menegang, teman-teman. Seperti epitel dan seperti epitelnya itu sudah mau menjadi matang atau sudah matang. Terus sekresi cairan tuba itu meningkat dan juga silianya itu aktif, serta terjadi kontraksi oviduk dan ujung tuba itu berfibre merapat ke folikel digraf. Uterus mengalami ereksi, karena memperoleh suplai darah yang semakin tinggi. Lalu mukosanya itu tumbuh dengan cepat dan lendir disekresikan dalam jumlah yang banyak. Lendir serviks dan vagina menjadi lebih banyak seperti itu. Itu adalah fase estrus. Mungkin bisa next slide. Next slide, Jihan. Oke, di sini setelah fase proestrus, estrus, dan estrus ada fase metaestrus. Juga sama yang telah digambarkan oleh gambar di samping yang di kotak merah itu merupakan fase metaestrus. Nah, metaestrus ini merupakan periode awal pasca ovulasi dan ditandai dengan pertumbuhan korpus luteum yang berasal dari sel granulosa yang telah dipecah di bawah pengaruh LH tadi yang meningkat di fase sebelumnya yaitu estrus. Sebagian besar di bawah pengaruh hormon progesteron yang dihasilkan korpus luteum. Dan progesteron akan menghambat sekresi FSH sehingga tidak terjadi pematangan folikel sehingga estrus tidak terjadi. Banyak ditemukan sel darah putih pada fase metaestrus ini. Fase metaestrus itu kan ditandai dengan adanya perubahan sekresi lendir cervix oleh kelenjar cervix. Dari karir menjadi kental, dari cair menjadi kental. Lendir cervix ini tuh berfungsi sebagai sumbat lumen cervix. Dan yang kita ketahui bahwa fase metaestrus ini merupakan fase mulai tumbuhnya korpus luteum yang telah saya mention tadi dan terjadi ovulasi atau sering disebut dengan fase luteal, ya, fase luteal. Nah, tuh pada fase ini tuh luteotropik hormon atau LTH akan disekresikan oleh adenohipofisa guna mempertahankan korpus luteum. Terjadi peningkatan sekresi progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum dan sekresi estrogen itu menurun. Lalu progesteron yang dihasilkan itu tuh akan menimbulkan terjadi pertumbuhan endometrium secara cepat. Dan metaestrus adalah masa setelah estrus yang menjadi masa di mana korpus luteumnya itu tumbuh secara cepat dari sel granulosa. Terus metaestrus ini tuh terjadi setelah fase estrus berakhir. Fase metaestrus berlangsung selama 2-3 hari, hampir sama dengan fase estrus. Next. Nah, untuk yang terakhir adalah fase diestrus, di mana fase diestrus itu beberapa gambar sudah dikotaki, yaitu 4 folikel gambar. Folikel gambar itu merupakan fase diestrus. Nah, fase diestrus itu dimulai setelah ovulasi dan diakhiri dengan regresi korpus luteum. Dan korpus luteumnya ini menjadi matang dan pengaruh progesteron itu menjadi dominan. Lalu endometriumnya itu menebal, serviks tertutup, dan juga mukosanya itu menjadi pucat, teman-teman. Terus mulai terjadi perkembangan folikel primer dan sekunder yang pada akhirnya itu kembali ke proestrus. Terus pada masa diestrus ini tuh merupakan fase yang berlangsung paling lama, ya kan? Di situ kan beberapa gambar sudah di kotak merah dan itu banyak sekali kan ya, lebih banyak daripada 3 fase sebelumnya. Yang dimana fase ini tuh berlangsung paling lama daripada fase sebelumnya. Terus fase diestrus itu merupakan fase pematangan korpus luteum. Jadi fase pematangan korpus luteum dan progesteron dan hormon progesteron itu secara sangat sangat terlihat ya atau sangat nyata gitu mengaruhi organ-organ reproduksi.
Uterus itu mengalami penebalan pada endometrium dan juga kelenjar-kelenjarnya itu berhipertrofi serta otot-ototnya itu mengendor. Terus apa yang terjadi di serviks? Serviksnya itu menutup dan juga lendir vagina itu menjadi keruh dan juga lengket. Selaput mukosanya di vagina itu menjadi pucat dan fase diestrus ini berlangsung kurang lebih selama 13 sampai 14 hari. Jadi pada kesimpulannya itu dari fase-fase estrus mulai dari proestrus, estrus, metaestrus sama diestrus itu merupakan fase birahinya fase birahinya mamalia betina di mana dia nanti akan menghasilkan uh, yang namanya lendir dari pengaruh-pengaruh hormon entah itu LH, FSH, terus juga ada LTH yang saling berpengaruh tadi hingga dari lendirnya itu cair hingga sampai lengket dan juga sampai agak memadat ya, tapi tidak padat. Lalu setelah memadat atau tidak padat tadi, lengket terus akhirnya akan berulang lagi. Jadi itu yang dinamakan dengan siklus reproduktif pada mamalia, fasenya pada fase estrus. Next. Nah, ini human menstrual cycle akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk materi yang berikutnya itu human menstrual cycle atau siklus menstruasi pada manusia. Next. Apa sih siklus menstruasi itu? Jadi menstruasi itu adalah proses pendarahan yang terjadi secara periodik dari dalam rahim dimulai sejak 14 hari setelah proses ovulasi. Menstruasi dapat terjadi karena adanya perubahan sistem reproduksi yang disebabkan oleh hormon reproduksi yaitu hormon FSH dan estrogen serta LHP progesteron. Proses menstruasi dimulai ketika telah terjadi menses atau menstruasi pertama kali hingga menopause, menstruasi terakhir berhenti. Next. Jadi ini adalah uh, beberapa hari dalam siklus menstruasi. Jadi yang pertama itu ada menstruasi, lapisan rahim itu luruh, mengakibatkan keluarnya darah dan jaringan dari tubuh melalui vagina. Yang berikutnya ada follicular phase atau fase folikular itu ketika kelenjar hipofisis melepaskan hormon yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan folikel ovarium. Yang berikutnya ada ovulation phase atau fase ovulasi. Di situ folikel ovarium yang kosong menjadi gitu. Jadi ovulation phase itu ketika sel telur yang matang dilepaskan dari ovarium dan siap untuk pembuahan potensial. Dan yang terakhir ada luteal phase atau fase luteal, di mana folikel ovarium yang kosong menjadi corpus luteum untuk menghasilkan hormon yang mempersiapkan rahim kemungkinan implantasi embrio. Untuk pembahasan lebih lengkapnya ada di next slide. Di sini ada fase folikular, yaitu salah satu fase dalam siklus menstruasi yang terjadi setelah menstruasi dan sebelum ovulasi. Fase ini biasanya dimulai pada hari pertama menstruasi ketika pendarahan dimulai dan berakhir ketika ovulasi terjadi, yaitu sekitar hari ke-14 sampai ke-28. Durasinya ini bisa bervariasi untuk setiap orang. Selama fase folikular, tubuh mempersiapkan sel telur untuk dilepaskan dan rahim untuk menerima kemungkinan kehamilan. Jadi, fase, fase folikular itu merupakan fase awal pada siklus menstruasi yang nanti persiapan tubuh untuk kemungkinan kehamilan. Pada proses folikular ini melibatkan peningkatan hormon estrogen dan FSH untuk merangsang perkembangan folikel dan pematangan sel telur, serta penebalan lapisan rahim. Next. Kemudian fase ovulasi. Jadi fase ovulasi ini merupakan bagian dari siklus menstruasi, di mana sel telur yang matang dilepaskan dari ovarium dan siap untuk dibuahi. Fase ini merupakan titik puncak dalam siklus reproduksi wanita dan berlangsung hanya sekitar 24 jam atau 1 hari, meskipun tanda-tanda atau gejala ovulasi bisa berlangsung lebih lama. Fase ovulasi terjadi setelah fase folikular dan biasanya sekitar hari ke-14 dalam siklus menstruasi sampai dengan hari ke-28. Tapi kembali lagi waktunya itu bisa bervariasi tergantung pada jenjang siklus setiap perempuan. Proses ovulasi sendiri biasanya dipicu oleh lonjakan hormon LH dan FSH dengan kemungkinan terjadinya kehamilan jika sperma bertemu dengan sel telur dalam waktu 12 sampai 24 jam setelah ovulasi. Next. Kemudian ada fase luteal, di mana fase luteal ini merupakan fase yang terakhir dalam siklus menstruasi yang terjadi setelah ovulasi dan sebelum menstruasi dimulai. Fase ini dimulai setelah sel telur dilepaskan dari ovarium saat fase ovulasi dan berlangsung hingga hari pertama menstruasi. Fase luteal biasanya berlangsung sekitar 10 hingga 14 hari dan durasinya itu bisa bervariasi. Fase luteal ini merupakan salah satu fase yang penting, bahkan sangat penting dalam siklus menstruasi, karena memastikan rahim siap menerima embrio jika terjadi pembuahan. Jika tidak ada pembuahan, kadar hormon akan menurun yang menyebabkan menstruasi dimulai. Sebaliknya, jika pembuahan terjadi, fase luteal berlanjut untuk mendukung perkembangan awal kehamilan.
Next. Nah, jadi di sini merupakan siklus menstruasi, di mana pada sebelah kiri di sini ketika hormon masih di sangat bawah, estrogen dan progesteron ini masih rendah, ini akan terjadi menstruasi. Kemudian pada fase yang berikutnya itu fase folikular, di mana pada fase folikular ini terjadi peningkatan hormon FSH yang berwarna merah. Hormon FSH ini menstimulasi atau mematangkan folikel. Folikel itu merupakan calon ovum yang setiap bulannya itu pasti ada satu folikel yang terpilih untuk berkembang. Dan folikel itu akan dikeluarkan di anterior pituitary atau hipofisis anterior. Setelah itu akan menuju ovarium dan stimulasi si folikel ini. Nah, jadi folikel yang sudah matang ini atau yang sudah terstimulasi nanti, dia akan produksi hormon yang namanya hormon estrogen. Yang warna biru ini itu merupakan hormon estrogen. Setelah terjadi hormon estrogen itu akan terjadi penebalan dinding pada rahim. Nah, kemudian saat hormon estrogen yang mencapai puncaknya itu akan memproduksi hormon LH atau luteinizing hormone. Kemudian folikel ini mengeluarkan ovum yang maaf, folikel ini setelah terjadi masuk fase ovulasi kulitnya itu akan menjadi corpus luteum, di mana corpus luteum itu bukan menjadi sampah setelah terjadi ovulasi, namun akan menghasilkan hormon yang namanya progesteron. Bagaimana sih hormon progesteron itu bekerja? Sama dengan estrogen, jadi kedua hormon itu akan bersama-sama memiliki fungsi untuk menebalkan dinding rahim. Ya, fungsinya itu untuk persiapan jika adanya pembuahan. Kalau tidak ada pembuahan, nanti akan mengalami penurunan hormon dan terjadinya menstruasi. Next. Bisa mempengaruhi kesehatan jika mungkin itu seks itu dilakukan dengan sembarangan atau di luar pernikahan dan lain-lain ya. Jadi ada hubungan yang ya kalau kehamilan resikonya kayak gini, nah itu kan berat ya. Di satu sisi harus fokus belajar, di satu sisi harus apa mempersiapkan kehamilan gitu ya. Nah itu, jadi perlu sih mungkin nanti kalau kalian sudah menikah dan memiliki anak itu ya di dikenalkan seperti itu ya, pendidikan seks dari orang tua gitu. Nah, seperti itu sih karena tadi untuk mekanisme dan proses-proses fisiologinya sudah dijelaskan dengan baik ya. Hmm, saya rasa seperti itu. Apa penjelasan ini bisa dipahami dan diterima? Jawab. Oke, oke baik. Oh ya, mungkin satu lagi tadi kalau terkait penyediaan alat kontrasepsi ya. Penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar di Indonesia ini sebenarnya fokusnya itu pemerintah ke pendidikan sebenarnya ya, pendidikan seks, kesehatan reproduksi pada remaja. Kalau alat kontrasepsi penyediaannya itu mungkin tidak secara langsung ya, tapi dibatasi gitu. Jadi perlu ya semacam, aduh, bentar ini stopnya. Ih, oke. Jadi kalau yang untuk penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar, kalau tadi secara bagaimana cara atau alatnya prosesnya seperti apa itu tadi juga sudah dijelaskan ya. Saya rasa nggak perlu saya tambahkan karena sudah dijelaskan dengan baik juga. Ya intinya kalau secara umum pemerintah Indonesia itu dia tidak secara langsung menyediakan alat kontrasepsi untuk pelajar, terutama untuk pelajar yang masih di bawah umur gitu ya. Ya karena memang di Indonesia ini masih jadi isu sensitif ya. eh ya nggak semua apa ya orang itu bisa memahami ini gitu ya. Ya intinya fokusnya mungkin lebih ke pendidikan seksual untuk kesehatan reproduksi. Jadi diberikan nih siswa-siswa itu pengetahuannya tentang kontrasepsi, kemudian untuk mengurangi jika terjadi kehamilan yang tidak direncanakan, bagaimana mencegah penyebaran penyakit menular seksual seperti itu ya. Kalau untuk alat kontrasepsinya biasanya ini butuh beberapa izin gitu ya, kayak izin orang tua dan penggunaannya dibatasi. Dan itu mungkin perlu apa ya, kayak rekam medis gitu loh. Mungkin ada di satu pelajar atau suatu siswa tertentu yang itu secara medis mungkin membutuhkan itu gitu ya.
Jadi ada izin dari dokter, ada surat izin dari orang tua seperti itu. Jadi akses remaja terhadap alat kontrasepsi biasanya dibatasi dan bergantung pada persetujuan orang tua dan adanya konsultasi dengan tenaga medis gitu. Jadinya ya memang itu diperlukan dan untuk kesehatan gitu ya. Seperti itu sih. Mungkin kita sudah berakhir waktunya ya, 17.04. Mungkin kita bisa akhiri ya perkuliahan hari ini ya. Oke, Bu. Oke, baik ya. Terima kasih.